Selamat siang, salam Kendimas. Kendimas tidak pernah membuat produk yang sama. Setiap pembeli atau setiap pengguna dapat produk khusus sendiri. Jadi semua limited edition, tidak ada yang sama. Bentuknya, warnanya, coraknya, semua tidak ada yang sama. Nah, ini buat seorang calon pengguna yang berlokasi di Kepulauan Riau. Jadi saya sudah menempatkan posisi ion positif di sini, ion kation, kemudian dengan ionan, ya. Jadi ada ion positif dan ion negatif. Kemudian di sini ada tombol lengkap. Pembilasannya sudah tidak menggunakan penuangan. Jadi untuk pembilasan menggunakan untuk flushing atau regenerasi menggunakan tombol kation, sikati, dan tombolnya ani untuk anion. Ya, ini semua beroperasi. Ini juga menyala kedip-kedip bergeser-geser begitu. Nah, yang ini untuk TDS sekarang di posisi 04 atau masih sama dengan 0. Ya. Untuk sistem flushingnya saya menempatkannya di sini di bawah ada jerigen. Jerigen ini isinya 35 liter. Jadi di dalam sudah ada cairan asam dan asin. Jadi ketika kita nanti di lokasi, orang akan memasukkan selang ini ke dalam jerigen ini di mulutnya, ya. Jadi kedua selang ini akan masuk di jerigen. Gunanya untuk flushing, jadi tidak ada yang terbuang. Jadi satu kali mixing di dalam mixing garam maupun asam di dalam jerigen ini, dia akan terpakai terus berulang-ulang. Jadi tidak ada biaya untuk flushing. Jadi satu kali beli garam dan beli asid, kita sudah bisa melakukan produksi tanpa henti. Jadi begitu TDS naik, tinggal flushing, tekan tombol flushing kation atau flushing anion, dan terus dia running. Jadi tidak ada waktu untuk istirahat. Dan perangkat ini, karena pemesannya itu memberi informasi bahwa TDS air baku yang digunakan di sana 100 sampai dengan 150, makanya saya bilang ini bisa 4.000. Jadi kalau 4.000 liter hasil produksinya untuk TDS 0, itu berarti bisa 200 galon, ya. 200 galon baru kemudian kita flushing. Flushing itu bagian dari produksi. Selama ini yang dikeluhkan pengguna adalah kalau flushing repot karena harus menuang, mencampur. Saya terus berinovasi membuat untuk tidak mencampur dan tidak menuang. Jadi direct langsung melalui jerigen yang ada di bawah. Ada 2 buah jerigen ini. Jadi kita bisa langsung flushing produksi. TDS naik, flushing produksi. Ini TDS-nya masih stabil. Dia masih ada di 04. Jadi kita menggunakan mesin ini tuh ada yang istimewa. Jadi saya merakit atau berinovasi terus dengan sistem Demina Lisawati ini karena ada yang menarik. Pertama, medianya kita yang buat sendiri, kita yang merancang sendiri, kita yang menentukan sendiri hasil akhirnya, ya. Barang pabrikan yang tersedia itu hanya isinya, hanya resinnya saja. Tetapi kalau barang pabrikan lain tidak ada, ya. Pompa air itu barang pabrikan. Tetapi saya lebih merasa tertantang untuk membuat metode-metode baru dengan lebih mudah, lebih murah. Karena di bidang Demina Lisawati ini semuanya adalah made by hand, ya. I made all by hand. Tetapi kalau kita menggunakan perangkat lain seperti Rohayati misalnya,
Kalau kita menggunakan rohayati, kita tidak bisa berinovasi, kita tidak bisa berkreasi, sulit. Karena itu barang pabrik semua, kita tinggal sambung-sambung. Jadi inovasinya nggak ada. Paling kita bisa melakukan model, bentuk, lemarinya. Mungkin kita bisa gantung di tembok, kita bisa tempatkan dia di mana yang kita suka begitu. Tapi itu semua barang pabrik. Jadi tidak ada kreativitas di situ. Tetapi di sini semua kreativitas teruji. Kemampuan teknis, kemampuan desain, kemampuan meningkatkan standar kualitas dari output pengeluaran seperti itu. Di sini terus-menerus saya mencoba tidak menggunakan bahasa yang umum, tapi di sini saya menggunakan garam dan sitron. Jadi ada pencampuran di situ. Saya coba terus melakukan percobaan tidak henti. Tujuannya adalah untuk memberikan yang terbaik buat orang lain, bukan karena uangnya, tapi karena puasnya hatiku. Ya, jadi begini nih saya puas. Saya bisa melihat hasil. Saya kerja sendirian, saya ngecat, saya motong besi, saya ngelas, saya nyambung listrik. Semua I do all by my hand. I do by myself. Jadi ada tingkat kepuasan tersendiri ketika saya bisa merancang, oh ini pompa harus dibuat otomatis, beli pompa otomatis mahal, biar bagaimana caranya murah, sudah desain otomatisnya sendiri. Jadi saya melakukannya ini dengan tingkat kepuasan yang maksimal yang saya bisa dapat. Dan di model yang baru ini ada kakinya. Kenapa? Karena saya ingin menempatkan jerigen itu di bagian bawah. 2 buah jerigen itu tujuannya untuk flashing. Satu isinya campuran garam, mixing garam, dan yang satunya citric acid ya. Itu bahan pembuat sirup, terus asam untuk kebutuhan makan. Jadi proses ini saya gunakan saya terus mencoba dan saya bisa menemukan suatu sistem yang baik. Kalau yang biru ini memang saya tidak bikin kakinya karena dia berat ya. Ini kan isinya 3 sak. 3 sak itu sudah 75 kg, 2 150. Filternya saja karena saya menggunakan tipe pipa yang tebal, jadi beratnya 50 kilo, berarti 2 sudah 100. Kalau ini diisi air, beratnya akan menjadi 500 kilo. Kalau saya beri kakinya besi, saya takut dia patah. Jadi lebih baik ditaruh di atas balok kayu atau di atas tembok. Karena sistem flashingnya dari perangkat yang biru ini saya menggunakan ember besar ini. Jadi flashingnya juga sudah istimewa, langsung. Jadi terakhir ini saya mulai membuat bagaimana caranya saya memudahkan pengguna. Di sini sama ini ketika mesin biru ini saya mau melakukan flashing atau cleansing atau regen, saya gunakan tombol anion untuk regen anion dan tombol kation untuk meregen kation. Jadi saya berusaha untuk membuat sesuatu yang lebih kreatif, dan dengan Demina Lisawati ini saya bisa berkreasi, saya bisa mewujudkan, dan tidak ada produk yang sama. Yang sudah diambil orang tidak ada duanya, pasti lain bentuknya, warnanya juga beda, kreasinya juga beda, sistemnya juga beda. Yang saya sudah produksi diambil orang juga sama seperti itu. Ini juga untuk teman untuk seorang yang mempercayai saya dari Kepri, dari Kepulauan Riau. Saya berharap bahwa dia puas dengan hasil yang saya kerjakan ini. Casingnya hitam, kemudian saya sudah kombinasi dengan ada plat aluminium di sini, kemudian saya gunakan housing, tapi itu isinya adalah UF yang saya buat 2 tahun lalu dan saya aplikasikan ke dalam sistem ini. Jadi di dalam ini bukan filter, tapi isinya adalah UF. Ya. Ini jadi setiap aplikasi itu berbeda. Jadi setiap perangkat yang saya buat itu pasti berbeda warnanya, bentuknya, sistemnya kepada setiap orang, dan setiap pelanggan atau setiap pengguna produk saya ini mendapatkan kepuasan. Itu yang saya harapkan, dan
terutama itu bisa menjadi membawa keberkahan buat mereka. Kalau itu menjadi berkah buat mereka, saya senang. Saya bisa melayani orang dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun susah, tetap saya kerjakan. Walaupun terkadang rugi, tapi saya abaikan. Jadi saya berusaha untuk memberi kepuasan kepada orang lain. Saya harapkan bahwa dengan hasil yang saya sudah buat ini, saya bisa menyenangkan banyak orang. Ya, jadi ini di dalam tangki ini isinya 30 liter. 30 liter anion dan 30 liter kation. Untuk hasil 4.000 pada air baku 150. Ini spesifikasinya seperti itu dengan sistem flushing atau cleansing atau pembilasan atau pencucian material, sudah tidak menuang-nuang lagi. Jadi sudah langsung. Ini dia agak tinggi karena ada kakinya 43 cm. Kemudian tinggi bodi seluruhnya sampai di puncak atas ini itu 130 cm. Kemudian lebar casing ini, lebar casing sampai di sini itu 56 cm. Saya bisa tahu semua karena I do by myself. Saya membuatnya sendiri. Saya bisa mengerti semua ukurannya karena saya membuatnya sendiri. Walaupun hujan di luar, hari Minggu, tapi saya tetap bersemangat berkreasi. Ini packingnya sudah saya siapkan. Sebentar lagi setelah uji coba ini, saya tinggal packingnya sudah saya siapkan, ada di sana. Tinggal saya packing dan saya antarkan ke kargo. Terima kasih atas atensi Anda. Untuk saya, Lukman Hakim di Blitar, untuk produk Kandi Emas. Selamat siang.